Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Senang sekali saya sedang bersama dua teman saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Menarik nih, kami di sini mau bahas isu yang semakin menarik dari tahun ke tahun nih, yaitu semakin menurunnya minat generasi Z untuk menjadi petani. Mungkin sebelum kita mulai, kakak-kakak ini harus perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin dari sebelah kanan saya ada siapa nih? Baiklah, perkenalkan nama saya Nehri Mayuda Berutarigan, biasanya dipanggil Nehri. Halo Kak Nehri. Dan di sebelah kiri saya, Nama saya Valentin Gracia Brutarigan, biasa dipanggil Valen. apa kabarnya nih kakak-kakak yang cantik nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke teman-teman, menarik sekali nih topik kita hari ini. Ada suatu data yang bilang, menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPS DMP, bahwa jumlah petani di Indonesia sebesar 33,4 juta orang. Namun sayangnya hanya 10% saja yang merupakan petani muda. Sebagian besar sudah masuk usia tua. Dari isu ini kita bisa melihat Kak, semakin menurunnya minat petani dari tahun ke tahun ini Kak. Mungkin tanggapannya gimana nih menurut Kak Valen? Iya, memang kita udah sering kan dengar isu-isu tersebut kan, bahwa petani muda sekarang udah semakin berkurang karena anak muda udah nggak mau lagi jadi petani Kak. Seperti kakak tahu kan, kalau di pertanian itu kan dikenal kotor, apalagi yang kita di lahan gitu kan, kotor, kena sinar matahari, Panas ya Kak. panas kan. Terus kalaupun di masyarakat kita sebagai petani itu dinilai rendah gitu, apalagi kalau kita sudah sarjana terus kita jadi petani, orang-orang mikirnya kok ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau jadi petani gitu. Kalau menurut saya gitu sih Kak penyebabnya. Iya. Apalagi kalau petani ini memang dipandang rendah sekali ya Kak. Iya. Padahal kalau nggak ada petani kita nggak bisa makan, siapa yang mau nanam ya kan. Dari Kak Nehri dulu nih Kak, gimana nih Kak? Saya setuju sih dengan pendapatnya Valen. Seperti yang kita ketahui juga bahwa dalam bertani ini kita banyak sekali menanggung resiko, mulai dari produksi hingga pemanenan. Sehingga generasi muda sekarang ini cenderung takut untuk mengambil resiko yang terlalu tinggi. Maka dari itu dengan resiko tinggi ini, biaya hasil pertanian itu kadang-kadang itu tidak pasti gitu. Kadang ada naik, kadang ada turun gitu. Kadang tidak menutupi modal Iya, ya benar Kak, sekali, rugi. Mungkin dari tanggapan Kak Valen dan Kak Nehri ini sudah bisa menyimpulkan lah ya, kenapa di luar sana tuh generasi muda itu udah nggak mau lagi jadi petani dengan berbagai alasan tadi gitu ya Kak. Nah dari itu timbul pertanyaan nih Kak, apakah masih bisa ditingkatkan lagi tuh Kak minat petani? Apakah masih mungkin untuk meningkatkan minat petani tadi Kak? Mungkin dari Kak Valen dulu. Kalau menurut saya untuk meningkatkan minat generasi muda untuk jadi petani itu udah sulit ya Kak sekarang, karena saya melihat fenomena di desa kan, saya kebetulan dari desa, bahwa anak muda sekarang yang tinggal di desa itu juga udah nggak mau jadi petani. Kalau dulu kan anak-anak muda yang melanjutkan pertanian orang tuanya gitu, tamat SMA langsung menikah, habis itu melanjutkan pertanian keluarganya. Tapi sekarang anak-anak di desa sudah banyak yang melanjutkan pendidikan tinggi sampai sarjana gitu Kak. Setelah sarjana mereka akan mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan mereka dan meninggalkan desa juga Kak, gitu. Makanya di desa aja udah nggak mau lagi, apalagi yang di kota Kak. Kalau anak-anak di kota itu kan nggak pernah itu merasakan hidup di desa, nggak tahu bagaimana pertanian gitu. Miris sekali ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, Valen tinggal di desa mana nih Kak Valen? Saya tinggal di Desa Bung Pinto di Kabupaten Karo, tepatnya di bawah Gunung Sinabung Kak. Aduh, Gunung Sinabung ya. Indah pasti pemandangannya ya. Indah Kan? sekali, dan itu juga terkenal kan penghasil hortikultura terbaik ya Kak di Sumatera Utara ya. Mungkin gimana nih Kak tanggapannya mengenai isu tadi Kak Nehri? Oke, baik. Menurut saya hal ini tuh bisa diatasi ya dengan adanya dorongan atau dukungan dari pemerintah terhadap komunitas anak-anak muda. Dengan adanya komunitas anak-anak muda ini diharapkan mereka itu saling berbagi pengalaman dan saling membantu gitu, sehingga mereka akan lebih percaya diri lagi dalam bertani. Dengan mereka percaya diri, pasti tuh banyak tuh generasi muda itu yang akan ikut atau tertarik gitu, sehingga mereka itu akan memutuskan jadi petani.
Nah, selain itu menurut saya itu dengan mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya iptek, diharapkan para petani ini akan meningkatkan hasil produktivitas pertaniannya. Dengan meningkatnya produktivitas pertaniannya, maka akan meningkatkan keuntungannya secara maksimal gitu dibandingkan dengan petani yang memakai cara yang tradisional Iya, gitu. benar sekali ya kak ya. Mungkin ada dua apa nih, yang satu sulit, yang satu bisa. Nah, yang sulit ini mungkin karena ya memang lah kak, di mata masyarakat ya kan petani itu rendah sekali gitu. Aduh, miris, padahal ya seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak ada petani kita nggak bisa makan. Di satu sisi lagi Kak Neri bilang bisa nih Kak ditingkatkan, tapi dengan cara bantuan dorongan dari pemerintah. Ya benar sekali ya Kak, mungkin bisa jadi acuan untuk pemerintah lah ya, untuk menyediakan kebutuhan atau mensupport lah, lebih mendorong lagi pertanian di Indonesia. Nah, kalau sajalah Kak ini minat generasi Z itu terus turun ya, semakin setiap tahun terus turun. Nah, apa yang kemungkinan bisa terjadi nih? Mungkin dari Kak Valen dulu nih Kak. Yang pastinya petani kita juga akan berkurang ya kan. Petani yang sekarang kan dia juga akan menua. Iya, jadi benar mereka Kak juga ya. nggak akan lagi jadi petani. Mana gitu. kuat lagi ya Kak. Siapa gantinya kalau misalnya anak muda itu nggak mau lagi jadi petani? Jadi kita akan kekurangan pangan pastinya karena nggak ada lagi petani yang menghasilkan produksi pertanian gitu. Akibatnya pemerintah juga akan melakukan impor dari luar negeri. Kita akan ketergantungan sama orang luar negeri gitu untuk memenuhi kebutuhan kita. Apalagi kita kan dikenal sebagai negara agraris ya Kak, yang dikenal dengan pertaniannya yang sangat luas gitu. Itu akan hilang karena petani muda juga nggak ada lagi. Nggak gitu, ada yang lanjutin lah ya Iya. Kak. Aduh ya miris sekali ya Kak, apalagi tiap tahun itu jumlah penduduk udah pasti bertambah gitu. Aduh, siapa nanti yang bakal memenuhi kebutuhan kita ya? Mungkin dari Kak Neri Kak, gimana tanggapannya Kak? Saya setuju ya dengan pendapat Valen tadi kan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini kan negara agraris ya. Seharusnya sebagai negara agraris tuh kita itu dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan negara lain, di mana negara lain itu yang tidak mempunyai lahan pertanian seperti Singapura contohnya. Nah, ini bisa jadi gimana ya? Bisa jadi ide sih untuk anak-anak muda di luar sana untuk bergelut di bidang pertanian nih, menjadi petani gitu, sangat menguntungkan. Apalagi negeri kita ini subur dan makmur ya Kak. Seperti ada lagunya tuh biasanya. Pernah dengar nggak sih lagu Kolam Susu ya? Kolam Susu ya, Kolam Susu Kak. Betul sih. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Saking suburnya tuh Kak. Jadi jangan disia-siakan harusnya. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan nih Kak. Orang kakak-kakak ini kan tamatnya nanti backgroundnya lulusan sarjana pertanian. Nah, yang harusnya nanti berkecimpung di dunia pertanian ataupun jadi petani lah istilahnya. Mungkin dari kakak-kakak berdua ini gimana nih? Apakah nanti bakal mau jadi petani? Mungkin siapa dulu nih yang mau jawab nih? Saya dulu ya mungkin. Iya, dari Kak Neri dulu lah nih. Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri itu kurang berminat ya untuk jadi petani. Kenapa Kak? Karena tuh saya takut untuk mengambil resiko yang terlalu tinggi. Apalagi nih saya kan jurusannya agribisnis ya, yang tidak terfokus pada lahan. Sehingga nantinya saya berkeinginan setelah lulus untuk bekerja di instansi pemerintahan saja. Lebih memilih untuk terlihat lebih terpandang ya Kak. Memang pekerjaan idaman ya, idaman semua orang lah, jadi ASN, bekerja di bidang pemerintahan, dan juga gimana itu Kak? Selain itu memang alasan saya bekerja di instansi pemerintahan yaitu sih untuk memenuhi kriteria calon menantu idaman. Menantu para idaman mertua. ya, jadi Iya. memang ya. Jadi kalau kita panas-panasan itu nggak idaman sekali ya Kak. Karena banyak sekali kan para mertua sekarang tuh, apalagi kan suku-suku yang apa kan lebih berpatok. Kalau udah ASN tuh kayak istilahnya wow banget. Terpandang ya. Wah, padahal gajinya belum tentu loh. Itu mencukupi kebutuhan sehari-hari, bener. Bisa jadi petani lebih besar loh uangnya. Iya. Mungkin dari Kak Valen Kak, gimana tanggapannya? Apakah mau jadi petani Kak? Kalau saya ada minat sih sedikit jadi petani nanti. Apalagi kan saya berasal dari keluarga petani juga ya kan Kak. Tapi saya ingin menjadikan profesi petani itu sebagai sampingan aja. Tapi setelah kuliah nanti saya mau jadi pengusaha aja gitu.
Oh, berarti Kak Valen ini dia punya 2 sumber penghasilan. Jadi pengusaha ditambah lagi menggeluti sampingan sebagai petani. Nah, semoga bisa tercapai ya cita-citanya ya. Amin. Nih, kalau misalnya tadi kan Kak Nehri nih kan dia nggak suka nanam nih, maksudnya nggak mau lah ya, minatnya untuk bertani itu kurang. Tapi kalau misalnya pemerintah menyediakan bibit, saprodim, pupuk, lahan, semua tuh disediakan oleh pemerintah. Kita nih tinggal ngerjain aja nih, nanti keuntungan mungkin bisa dibagi 2 atau kayak mana lah gitu. Kak, apakah Kak Nehri tertarik jadi petani Kak? Kalau begitu ya, ceritanya saya tertarik sih, karena saya tuh tidak mengeluarkan modal, terus kan resiko yang saya tanggung tuh tidak terlalu tinggi gitu, sehingga nantinya menurut saya akan lebih menguntungkan gitu kalau saya yang kerjakan, karena kan tinggal mengerjakan gitu tanpa mengeluarkan modal yang terlalu besar, karena kan modal sendiri tuh sulit ya kan, apalagi baru lulus nih, mana mungkin kita langsung punya modal besar ya, gitu takut kan. resiko juga ya Kak, takut nggak balik modal. Iya benar. Dari mana nanti nutupinnya gitu ya Apalagi Kak? harganya murah ya. Iya, harganya murah. Nggak jelas juga, belum tahu tinggi rendah fluktuasi ya Kak. Mungkin dari Kak Valen Kak, kalau apa mau nanam apa kalau misalnya nanti jadi punya profesi sampingan jadi petani itu mau nanam apa Kak di lahannya? Kalau saya lebih ke tanaman horti ya, karena tanaman horti itu kan dalam satu lahan kita bisa menanam beberapa jenis tanaman gitu. Jadi misal satu komoditi itu nggak kena harganya, komoditi lain bisa menutupi kerugian komoditi yang satu lagi gitu. Wah, menarik sekali ya Kak. Memang sangat menguntungkan ya Kak apabila kita bisa memanage resikonya juga dengan baik, bisa baca keadaan. Nah, untuk dari Kak Neri sendiri lihat itu gimana Kak? Apakah yang paling menguntungkan Kak di antara komoditi pertanian sekarang Kak? Kalau menurut saya sih komoditi yang paling menguntungkan untuk saat ini sawit. Ya, mengapa sawit? Karena kan untuk kebutuhan sehari-hari ini kita tuh bahan dasarnya itu dari sawit, seperti kosmetik, minyak goreng, terus sabun gitu kan, atau blue band segala macamnya tuh kita sawit gitu. Jadi untuk kedepannya sawit ini pasti akan terus digunakan gitu. Komoditi sawit ini perawatannya tuh tidak sulit dibandingkan dengan horti gitu. Kalau sawit ini kan tahunan ya kan, dia tuh bisa dipanen setelah 3 tahun, selamanya kayak 20 tahun itu kita tuh tinggal pemanenannya aja dengan perawatan yang sedikit lah gitu. Sangat menjanjikan berarti Iya. ya. Ini menjanjikan, sawit ini menjanjikan masa tua kita Kak. Jadi kita lebih sejahtera mungkin di masa tua ya Kak, karena dia bertahun-tahun. Iya, 20 tahun. Nah, mungkin dari Kak Valen gimana Kak pendapatnya tentang komoditi yang mungkin sekarang bisa sangat menguntungkan lah jika diusahakan? Kalau menurut saya lebih memilih tanaman horti ya, karena tanaman horti kan dia kebanyakan yang musiman ya. Kita bisa langsung memanen dan menikmati hasilnya. Beda kalau sawit kan kita harus nunggu beberapa tahun dulu baru kita bisa menikmati hasilnya gitu. Terus kalau tanaman hortikultura ini kan sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak diekspor ke luar negeri gitu. Jadi sepertinya lebih menguntungkan horti sih kalau menurut saya. Horti ya Kak, lebih menjanjikan. Mungkin Kak Valen memang udah dari dulunya udah tahu lah ya, dari kecilnya udah tahu bahwa tanaman horti ini sangat menguntungkan. Nah, mungkin Kak terakhir penutup ini Kak, pesan untuk generasi muda di luar sana supaya tetap mau gitu menggeluti pekerjaan sebagai petani. Siapa dulu nih yang mau kasih pesan nih? Jadi Kak Valen dulu sih. Pesan saya kepada generasi muda atau terkhususnya teman-teman saya yang akan menjadi calon sarjana pertanian nantinya, jangan ragu untuk jadi petani karena sekarang ini makin menurun gitu minat anak muda menjadi petani. Jadi semakin besar peluang kita untuk berhasil di dunia pertanian. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan pertanian kita ya kan? Iya, benar sekali ya Kak Valen. Apalagi kita yang bergelar sarjana pertanian ini harus bisa lah memajukan, membuat inovasi untuk pertanian kita. Mungkin dari Kak Nehri Kak sebagai penutup pesannya Kak. Untuk generasi Z dan terkhususnya untuk teman-teman saya untuk tidak mengikuti jejak saya karena saya adalah calon sarjana pertanian yang tidak ingin menjadi petani. Kenapa Kak nggak mau jadi petani? Ya seperti yang tadi kita katakan, saya katakan kan, saya tuh takut tuh mengambil resiko yang terlalu tinggi itu sih. Ya, baik.
Menarik sekali ya teman-teman, yang satu masih mau jadi petani, yang satu sudah tidak tertarik jadi petani. Aduh, jangan ditiru ya teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Kak Neri dan Kak Valen sudah mau hadir sore ini. Mungkin sampai di sini aja bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak, semoga lancar kuliahnya. Amin. Semoga menjadi sarjana pertanian yang bisa bermanfaat untuk petani-petani di luar sana. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.